Ya. Kenapa kok bisa dinamakan tanah haram? Ya, kita diharamkan berbuat amaliyah, pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Kita diharamkan untuk mengerjakan kemaksiatan. Kita juga tidak diperbolehkan membawa bebatuan atau pepohonan yang berada di tanah haram. Itulah makanya diharamkan bagi kita untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang Allah. Maka dari itu para jemaah, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sangat singkat ini penjenengan berada di tanah Mekah ini, insya Allah kalau saya lihat di list jadwalnya cuma 5 hari 6 hari, habis itu kita akan pindah ke kota Madinah. Waktu yang cuma 11 hari di tanah suci Mekah atau Madinah ini gunakan sebaik-baik mungkin. Sebaliknya para jemaah, perlu kita juga ketahui yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 100.000 kali lipat kebaikan. Itu bukan cuma kebaikan saja. Ya, perlu kita ketahui ketika kita bermaksiat kepada Allah atau ketika kita beramal tidak baik di tanah haram ini, di tanah haram Mekah ini, wal iyadzubillah, semoga kita terhindarkan, juga ketidakbaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat kejelekan. Semoga kita dijauhkan oleh Allah, amin Allahumma amin. Maka dari itu penting bagi para jemaah, kita harus menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita selama kita berada di tanah suci ini. Oke. Perlu kita menjaga diri kita. Kita tidak usah mengurus kejelekan orang-orang lain di sekitar kita. Nanti kita melihat hal yang kurang baik, gak usah kita bahas ya. Kita terus berzikir kepada Allah, beramaliyah yang kebaikan aja ya. Kita sholat. Dan perlu kita ketahui bersama ya, keistimewaan Al-Masjidil Haram tadi, keistimewaan salah satu tanah haram Mekah, keistimewaan Masjidil Haram, setiap hari dan setiap malamnya Allah menurunkan 120 rahmat di dalam Masjidil Haram. Setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat di dalam, khusus di dalam Masjidil Haram. 60 rahmat Allah turunkan atau berikan kepada orang yang lagi tawaf. 60 rahmat Allah berikan kepada orang yang tawaf, baik itu tawaf wajib, tawaf umroh yang akan nanti kita kerjakan bersama, ataupun tawaf sunnah. Besok kita tidak ada kerjaan, masuk ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf sunnah 7 putaran, itu akan Allah berikan 60 rahmat. Dan 40 rahmat Allah akan berikan kepada orang yang sholat di dalam Masjidil Haram. 40 rahmat. Kita tidak bisa tawaf, kita sholat saja di dalam masjid, kita mendapatkan 40 rahmat dari Allah. Yang 20 rahmat, 40 tambah 60, 100, tinggal 20 rahmat. 20 rahmat Allah kasihkan kepada hambanya yang melihat ke Ka'bah. Cuma kita melihat ke Baitullah, melihat ke Ka'bah, kita mendapatkan rahmat 20 rahmat dari Allah. Inilah salah satu keistimewaan ketika kita melihat Baitullah, melihat Ka'bah. An-nadharu ilal Ka'bati ibadatun, kata Rasulullah. Barang siapa yang melihat ke Ka'bah, maka itu sama halnya dengan orang yang sedang beribadah kepada Allah. Melihat ibu-ibu masuk ke Masjidil Haram, dilihat Ka'bah sambil berzikir kepada Allah, membaca istighfar, membaca sholawat, membaca tasbih ya. Itu sama halnya dengan ibadah yang dilipat-lipat gandakan. Dan banyak tempat-tempat istijabah di dalam Masjidil Haram. Salah satunya Hajar Aswad, Multazam, Hijr Ismail, Yamani ya, Maqam Ibrahim. Insyaallah nanti kalau ada waktu kosong
mungkin nanti saya akan menjadwalkan dengan Bu Sinta untuk insyaallah menyentuh ke Baitullah. Cuma bukan sekarang. Sekarang kita fokus ke tawaf wajib umroh kita. Salah satu sah dari tawaf ya perlu kita ketahui bersama. Satu, harus mempunyai wudhu. Kalau tawafnya tidak punya wudhu, maka tawafnya tidak sah. Karena hukum tawaf sama dengan hukumnya sholat. Orang yang sholat tidak mempunyai wudhu, sholatnya sah apa tidak? Tidak sah. Maka tawaf nanti kita ketika sampai di hotel, kita akan bagi-bagi kunci kamar terlebih dahulu. Kita masuk ke kamar ya untuk ambil wudhu. Yang batal wudhunya ya kita wudhu kembali ya. Koper gak usah diurus ya, khusus koper nanti ada di lantai 3 semua info. Barusan dapat info dari handling hotel, koper ada di lantai 3 semua. Jadi para jemaah sekarang gak usah ngurus koper ya, kita fokus ibadah umroh selesaikan dulu ya. Baru nanti kalau selesai tahallul sudah bebas, kita cari koper masing-masing atau nanti saya bantu untuk boleh menyentuh Ka'bah atau Hijr Ismail selama tawaf. Harus 7 putaran, diawali dari Hajar Aswad sampai ketemu Hajar Aswad. Hajar Aswad ada di sebelah kiri kita, pojokan Ka'bah. Di sebelah kanan kita itu ada lampu hijau di atas, itu lurus dengan tanda Hajar Aswad. Nanti saya arahkan pakai isyarat tangan ya. Seperti itu. Jadi kemudian termasuk dari sahnya tawaf juga yaitu sitrul aurat, harus menutupin aurat ya. Yang ibu-ibu harus pakai kaos kaki nanti ya. Ya harus suci kaos kakinya. Yang bapak-bapak harus menutupi dari pusar sampai baina surah wal rukbah, sampai lutut kita ya. Jangan sampai ihram kita di bawah pusar kita ya. Jadi diperbaiki terlebih dahulu. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah dekat dengan hotel kita. Nah, nanti semua barang-barang yang kita bawa yang berada di dalam base ini, di tempat duduk kita dicek kembali. Khawatir ada yang naruh di atas tempat duduk, itu dicek. Ini yang perlu kita perhatikan, jangan sampai tertinggal di dalam base ya. Untuk koper itu nanti ada yang mau urus, gak usah cari-cari koper sekarang, gak ada gunanya juga cari koper sekarang. Nanti adanya ambil baju, ganti baju, kena fit ya, kena jam ya. Jadi gak usah cari baju ya, gak usah cari koper terlebih dahulu. Nanti selesai umroh, semisal penting ada hal-hal yang mau diganti, semisal karena pakaiannya ada yang mutanajis, kena najis, nanti kita konsultasi dengan para pengurus-pengurus yang lain. Seperti itu. Untuk jadwal makan tadi di grup sudah dikirim, besok pagi itu dari jam 6 pagi sampai jam 10 ya. Terus kemudian yang untuk siangnya dari jam 1 siang sampai jam 3. Untuk jadwal makan dari jam 7 maghrib sampai jam 10 malam. Karena maghribnya di sini jam 7 ya. Subuhnya hampir 5, jam 4 berapa gitu. Nanti saya infokan di grup untuk jadwal-jadwal sholat atau jadwal-jadwal yang lain untuk informasi selanjutnya. Mungkin ada yang dipertanyakan dari para jemaah sebelum kita turun, dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nanti ketika kita sudah membagi kunci ya, kita ini alhamdulillah kita sudah sampai di hotel kita. Ketika kita sudah membagi kunci, untuk apa tujuan kita ke kamar, mungkin ada yang ingin ke kamar mandi ya, itu dipersiapkan dulu biar tidak sampai mengganggu nanti ritual ketika kita tawaf ya. Jangan sampai pas kita mau tawaf, Ustaz saya mau cari toilet, jangan. Jadi yang mau ke toilet sekarang ya, nanti di kamar masing-masing. Kita ke toilet terlebih dahulu. Kebelet tidak kebelet harus ke toilet ya. Jangan sampai pakai sabun ya. Selesai kita ketemu kamar kita sudah dapat, sudah paham kamar berapa, nanti kita tunggu aba-aba. Insya Allah langsung kumpul di lobi ya. Di lobi untuk jadwal makannya di lantai R ya. Nanti kita arahkan info-info selanjutnya. Nanti
nanti kita sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.